Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Suatu tempat memiliki posisi dan karakteristik yang berbeda antara tempat yang satu dan lainnya. Karakteristik daerah pantai bersuhu tinggi, dataran rendah, masyarakatnya nelayan. Sedangkan karakteristik daerah pegunungan, suhu udaranya dingin dan aktivitas masyarakatnya berkebun. Posisi suatu tempat ada yang strategis, ada pula yang terisolir. Dataran rendah biasanya menjadi pusat kota dan pusat kegiatan penduduk. Bagaimana dengan posisi dan letak Indonesia? Letak wilayah Indonesia dapat dilihat dari letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Apa yang dimaksud letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah atau negara berdasarkan koordinat atau garis lintang dan garis bujur. Di manakah letak astronomis Indonesia? Indonesia terletak pada koordinat 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Mari kita perhatikan peta Indonesia. Sebelah utara 6 derajat, sebelah selatan 11 derajat, sebelah barat 95 derajat, sebelah timur 141 derajat. Pengaruh garis lintang terhadap Indonesia adalah Indonesia beriklim tropis dan mengenal dua musim saja, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sedangkan pengaruh garis bujur terhadap Indonesia adalah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Perhatikan pada peta. Indonesia dibagi menjadi daerah waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Berikutnya letak geografis Indonesia. Letak geografis artinya posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, inilah posisi Indonesia, sangat strategis. Dampak positif letak geografis Indonesia adalah Indonesia menjadi pusat perdagangan dan pelayaran internasional. Masuknya agama Islam, agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha. Dampak positif lainnya yaitu adanya pertukaran budaya, pertukaran pelajar, dan kerjasama ekonomi internasional. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis itu juga memiliki dampak negatif, seperti masuknya kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan budaya asli Indonesia, rawannya narkoba, masuknya senjata ilegal, ikan hiu, ikan pesut. Yuk lanjut. Berikutnya adalah letak geologis Indonesia. Letak geologis yaitu letak suatu tempat berdasarkan batuan yang ada di dalam bumi. Letak geologis Indonesia. Indonesia berada di antara pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Keuntungan yang diperoleh dari letak geologis Indonesia adalah Indonesia memiliki banyak tambang emas, memiliki kandungan minyak bumi yang banyak, memiliki banyak batu bara, juga memiliki banyak gunung berapi. Anak-anak tahu apa manfaat dari gunung berapi? Ya, manfaatnya adalah sebagai sumber penyimpanan air, sebagai penyubur tanah, menghasilkan bahan mentah, menghasilkan material untuk bangunan, juga bisa dijadikan sebagai objek wisata, dan lain-lain ya, masih banyak lagi manfaat dari gunung berapi. Keuntungan lain dari letak geologis Indonesia yaitu
Indonesia kaya akan flora dan fauna. Namun demikian, letak geologis Indonesia ini juga memiliki dampak negatif. Indonesia rawan akan tsunami dan gempa bumi. Setelah kalian tahu letak Indonesia, kalian mau tahu juga kan luas Indonesia? Luas daratan Indonesia 1.922.570 km persegi. Sedangkan luas perairannya 3.257.483 km persegi. Kita patut bersyukur bahwasannya Indonesia masuk dalam 15 daftar negara terluas di dunia. Maka tidak ada satupun alasan dariku untuk membenci tanah kelahiranku. Sampai kujelajahi ujung dunia sekalipun, aku tak akan melupakan keindahan alamnya, kekayaan alamnya, dan keanekaragaman budayanya. We love Indonesia.